Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Faras Surya Nugraha. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel ini adalah channel yang bergerak di dalam solusi penanganan cedera atau masalah sistem gerak. Dan di video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan penanganan penyakit saraf terjepit. Dan di video kali ini saya akan bahas terkait dengan penanganan sebuah cedera ankle atau biasa sering disebut dengan cedera pergelangan kaki. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman dan masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pertolongan untuk mengatasi sebuah cedera ini. Langsung saja kita bahas tanpa menunggu lama-lama. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke gerakannya nih, gerakan untuk melatih kaki setelah cedera ankle. Nah, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu penanganan pertolongan pertama ketika mengalami sebuah cedera ankle. Nah, cedera ankle ini kan cedera pergelangan kaki, dimana disebabkan karena kerusakan ligamen ya teman-teman. Kerusakan ligamen itu luka atau sedikit robek pada pergelangan kaki, ligamen pergelangan kaki. Nah, itu disebabkan karena mungkin ketika kalian berolahraga itu salah tumpuan. Kemudian ketika kalian berlari, kemudian kalian meloncat, kalian berjalan itu adanya sebuah salah jatuh. Sehingga ketika kalian salah jatuh, maka pada pergelangan kaki itu akan mengalami sebuah pembebanan sehingga merusak ligamen. Nah, bagaimana penanganan dari cedera ankle ini sendiri? Penanganannya itu ada 4 teman-teman. 4 tahapan ini dilakukan dalam masa akut. Masa akut itu terjadi dari 3-5 hari. Nah, 3-5 hari ini kalian harus melakukan 4 tahapan ini, dimana yang biasa dikenal dengan RICE. R itu adalah rest, di mana rest ini adalah istirahat. Nah, ketika kalian menderita sebuah cedera itu, maka stop total sebuah kegiatan yang membebani sebuah tubuh. Jadi, kalian istirahat total, kakinya diluruskan. Nah, ini misal kaki ini diluruskan dan stop sebuah kegiatan yang akan membebani sebuah tubuh. Kemudian masuk tahap kedua yaitu I atau ice, di mana kalian harus mengompres es pada pergelangan kaki supaya tidak terjadi sebuah rasa nyeri yang berlebihan. Karena kompres es ini akan mengurangi sebuah rasa nyeri. Ini misal pergelangan kaki, kalian mengompresnya. Nah, dikompres selama masa akut 3-5 hari. Dikompres minimal 15 menit, teman-teman. Nah, setelah kalian mengompres, kita masuk tahapan yang ketiga yaitu C atau kompres. Nah, kompres ini yaitu dilakukan dengan dibalut teman-teman. Kakinya itu pada pergelangan kaki itu dibalut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pembengkakan. Nah, teman-teman, ketika kalian tidak memiliki sebuah balutan untuk mengencangkan sebuah pergelangan kaki, nah, tidak masalah teman-teman, kalian bisa menggantinya dengan sebuah gerakan. Jadi kaki kalian itu diluruskan, kemudian digerakkan dengan gerakan pompa, yaitu pompa itu naik turun begini, sehingga fungsinya sama, yaitu untuk mengurangi atau menghindari sebuah pembengkakan pada area pergelangan kaki. Kemudian yang terakhir adalah E atau elevation. Elevation ini yaitu dengan meninggikan sebuah kaki yang mengalami cedera ankle. Nah, jadi ini ditinggikan supaya peredaran darahnya itu lancar dan akan mempercepat sebuah recovery pada ligamen yang robek atau ligamen yang rusak itu. Nah, setelah melewati masa akut 3-5 hari, nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Yaitu dilakukan sebuah gerakan atau dilakukan sebuah pembebanan supaya ligamen pada pergelangan kaki ini akan menguat. Nah, ketika dilakukan latihan akan menguat sehingga tubuh itu akan merecovery secara
otomatis sehingga kita bisa sembuh dari cedera ankle ini. Bagaimana gerakannya? Di sini saya akan berikan sebuah caranya. Oke, simak teman-teman. Baik teman-teman, gerakan yang pertama ini seperti jinjit tapi dilakukan dengan duduk. Nah, seperti ini teman-teman, dilakukan 5 kali aja. Jadi ini dinaikkan, ditahan, kemudian diturunkan. Kemudian dinaikkan, kemudian ditahan, diturunkan. Ini dilakukan secara perlahan-lahan aja sampai 5 kali supaya kuat teman-teman. Nah, kemudian untuk gerakan yang kedua, ini dilakukan begini teman-teman. Nah, kebalikannya, kalau tadi diangkat tungkainya, sekarang diangkat punggungnya. Nah, ini sampai 5 kali teman-teman juga. Diangkat, ditahan, diturunkan. Perlahan-lahan aja untuk menguatkan dari ligamennya teman-teman. Ligamen pergelangan kaki. Kemudian untuk gerakan yang ketiga, nah begini teman-teman. Nah, itu untuk menguatkan jari-jarinya, jari-jari pada kaki teman-teman, supaya kita bisa ligamennya kuat dan kita bisa berjalan lagi tanpa ada rasa sakit teman-teman.